Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang memulai kehidupan barunya sebagai seorang penyidik di Departemen Kriminal Kepolisian Korea, kini kita akan memasuki perkembangan cerita yang nantinya akan terhubung dengan solo leveling Ragnarok, di mana Jinwo yang telah menikah dengan Cha Ha-eun dan melahirkan seorang anak berbakat bernama Sung Soo-ho. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di malam hari setelah Jinwo menyelesaikan kasus kematian seorang wanita bernama Jin Yi, Jinwo terlihat pergi ke sebuah restoran untuk menemui Yoo Jin-ho karena ada hal penting yang ingin Yoo Jin-ho sampaikan kepadanya. Dengan penuh percaya diri, Yoo Jin-ho langsung saja mengutarakan niatnya yang ingin melamar Jin-ah adik Jinwo, dan itu adalah pengakuan yang sangat mengejutkan untuk Jinwo dengar, sebab Jinwo tidak pernah menyangka kalau Yoo Jin-ho diam-diam menyukai adiknya. Namun meski begitu, Yoo Jin-ho tetap menunjukkan keseriusannya yang benar-benar ingin melamar Jin-ah pada hari ini juga. Yoo Jin-ho mengatakan, sebenarnya ia sendiri masih tidak tahu apa yang Jin-ah inginkan. Tapi untuk jaga-jaga, Yoo Jin-ho telah menyiapkan banyak hadiah untuk Jin-ah, bahkan ia juga akan membangun rumah sakit setelah Jin-ah menyelesaikan gelar kedokterannya. Jinwo yang mengetahui pembangunan itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Lantas ia ingin menyarankan kepada Yoo Jin-ho agar tidak perlu memberikan banyak hadiah untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada Jin-ah. Lagi pula karena dia yakin Yoo Jin-ho adalah pria yang baik, menurutnya Yoo Jin-ho cukup melakukan hal semampunya saja. Dan alhasil, Yoo Jin-ho pun jadi merasa sangat senang dan terharu setelah ia mendapat persetujuan dari Jinwo. Tak lama kemudian ketika Jinwo sudah pulang ke rumah, kedatangan Jinwo langsung disambut oleh Cha Ha-eun dan anak mereka yang bernama Sung Soo-ho. Sementara di sisi lain, Igris dan Belion malah sibuk memperdebatkan soal pendidikan apa yang akan mereka berikan kepada Soo-ho. Menurut Belion, karena Soo-ho adalah anak yang akan mewarisi kekuatan Shadow Monarch, maka mereka harus mengajarkan Soo-ho jalan berpedang. Namun Igris sangat menentang keras usulan Belion tersebut, sebab ia yakin hal terbaik yang perlu dimiliki oleh Soo-ho untuk hidup di dunia ini adalah kecerdasan akademis. Saat mendengar perdebatan mereka, tentunya Jinwo merasa senang mengetahui kepedulian mereka terhadap anaknya. Tapi menurut Jinwo, sebaiknya mereka membiarkan Soo-ho bebas memilih mau menjadi apa nantinya. Lagi pula sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, sementara bocah ini masih belajar berjalan. Di keesokan harinya saat Jinwo kembali beraktivitas di kantor polisi, Jinwo langsung pergi menemui Wo Jin-chul yang menjabat sebagai pimpinannya. Dalam pertemuan itu, Wo Jin-chul mengatakan bahwa ia telah mendengar laporan tentang Jinwo yang masih ikut campur dalam investigasi penyidik lain. Padahal sebelumnya ia sudah memperingatkan Jinwo agar jangan terlalu berlebihan, sebab tindakannya itu akan membuat penyidik lain jadi benci padanya. Jinwo yang ditanyai oleh Wo Jin-chul, apakah kau sudah mendengar kabar terbaru tentang ayah tiri dari korban bunuh diri itu? Bahwa dia telah menghilang tanpa jejak, dan anehnya seluruh kamera CCTV di tempat dia terakhir terlihat juga mati serentak. Lantas Jinwo pun hanya menjawab bahwa ia tidak tahu banyak tentang hal itu, seolah-olah ia ingin menutupi kejadian sebenarnya dari Wo Jin-chul. Wo Jin-chul yang mendengarnya kemudian kembali berkata kepada Jinwo, apapun yang kau lakukan, aku akan tetap mempercayai keputusanmu. Tapi alasanku memanggilmu kemari sebenarnya bukan hanya karena itu. Aku pikir kau pasti juga ingin mengetahuinya, saat ini Ketua Gogunhee sedang dalam kondisi kritis. Begitu mendengar kabar itu, tentunya Jinwo jadi dibuat terkejut dan bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi, padahal ia sudah memberikan ramuan penyembuh kepada Ketua Gogunhee sebelumnya. Jadi untuk memastikannya sendiri, lantas Jinwo pun langsung pergi menemui Gogunhee yang ternyata memang masih terbujur lemas di rumah sakit. Saat Gogunhee menyadari kehadiran Jinwo, Gogunhee ingin meminta Jinwo untuk melepaskan alat bantu pernafasannya, lalu ia berkata, senang melihatmu lagi, akhirnya kau kembali pria muda. Sebenarnya aku sudah mencarimu sejak lama. Mendengar hal itu, Jinwo langsung saja mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh untuk diberikan kepada Gogunhee sekali lagi. Namun Gogunhee malah berkata, aku sudah hidup begitu lama dan telah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun setelah kau memberikan ramuan itu padaku. Sejujurnya sudah cukup bagiku untuk bisa hidup sampai sekarang, tapi kalau boleh, aku punya permintaan lain untukmu. Saat itu kau pernah bilang padaku, ada dunia di mana kita saling bertarung bersama di sisi masing-masing. Sekarang bisakah kau menunjukkan dunia dan masa-masa itu padaku? Aku juga ingin mengetahuinya, bagaimana rupaku dan bagaimana penampilanmu saat itu. Meskipun Jinwo telah memberitahu Gogunhee, momen itu mungkin akan menjadi kenangan yang tak ingin Gogunhee ingat. Gogunhee tetap bersikeras untuk melihatnya, sebab ia hanya ingin mendapatkan kembali ingatan yang telah hilang darinya. Dan alhasil, akhirnya Jinwo tidak punya alasan untuk menolak permintaan Gogunhee tersebut, lalu ia langsung menyentuh lengan Gogunhee dan menunjukkan semuanya. Dimulai dari pertemuan pertama mereka, saat Gogunhee memerintahkan penyerangan ke Pulau Jeju, dan saat hatinya berdebar ketika mendengar Jinwo yang ingin membuat guild dan mengetahui perasaan Cha Ha-eun terhadap Jinwo,
hingga ia yang bertarung dengan gagah berani melawan Frost Monarch meski akhirnya ia gugur dalam pertempuran. Setelah mendapatkan semua ingatan itu, Go Gun Hee tampak meneteskan air matanya karena terkejut dan tidak menyangka kalau dirinya dulu adalah seorang pejuang yang bisa melakukan itu semua. Dalam rasa syukurnya karena masih bisa mengingat kenangan tersebut dan masih bisa bertemu dengan pahlawan muda seperti Jinwo di akhir hidupnya, Go Gun Hee kemudian bergumam. Meski raga ini perlahan menjadi kaku dan dingin, rajutan ingatan yang penuh dengan kemuliaan akan selamanya terasa hangat. Tak lama setelah Go Gun Hee menggumamkannya, kini Go Gun Hee telah mati dengan tenang tanpa ada penyesalan sedikit pun. Lalu sembari Jinwo yang mengusap air mata Go Gun Hee yang membasahi wajahnya, Jinwo pun kemudian berkata, "Selamat jalan ketua, kau juga merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain." Beberapa saat kemudian, ketika Jinwo sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jinwo mendapat telepon dari Cha Hain yang sedang panik karena anak mereka mendadak bisa terbang mengelilingi rumah di umurnya yang masih balita. Jinwo yang mendengarnya tentu juga dibuat terkejut dan heran bagaimana Suho bisa membangkitkan kekuatannya secepat ini. Namun untuk meredakan kekhawatiran Cha Hain, Jinwo mengatakan ia akan segera mengajari Suho cara terbang sedikit demi sedikit, lalu di dalam benaknya Jinwo bergumam. Saat musim gugur berlalu, musim dingin akan datang dan disambut oleh musim semi yang hangat. Semua yang memiliki awal pasti akan berakhir dan awal yang baru akan datang setelahnya. Tapi untuk saat ini, sepertinya musim dingin untuk keluarga kami masih belum datang. Sementara itu ketika Cha Hain sibuk membereskan rumahnya yang berantakan karena ulah Suho, alih-alih membantu Cha Hain, Igris dan Belion malah masih sibuk berdebat tentang masa depan Suho. Jadi saat mendengar Belion mengatakan karena sekarang Tuan Muda sudah bisa terbang, maka sudah saatnya dia berlatih pertarungan udara. Sontak Igris pun langsung menjawab, "Apa yang kau bicarakan Belion? Justru ini adalah bukti kalau Tuan Muda akan menjadi pilot di masa depan nanti." Setelah beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, kini giliran Beru yang dikejutkan oleh tingkah Suho yang sama sekali tidak takut padanya. Mengingat dulunya Beru adalah makhluk yang terlahir untuk membunuh makhluk hidup lainnya, dan mereka semua selalu melihatnya dalam tatapan kengerian. Sudah lama sekali sejak saat itu, Beru belum pernah bertemu dengan manusia yang tidak takut padanya selain Jinwo. Tapi sekarang, untuk yang kedua kalinya, ia bertemu dengan manusia yang juga tidak takut padanya, bahkan Suho yang masih bocah ini justru tampak senang ketika menatapnya. Menyadari ada yang aneh dengan tingkah laku Suho, Beru lantas bertanya kepada Igris kenapa monark muda ini selalu mencarinya. Igris menjawab sudah jelas tak mungkin ia tidak menyukaimu. Sebab ketika melihat semut yang berukuran lebih besar dari manusia yang bisa berjalan, terbang dan bicara, tentunya bocah manapun pasti akan menyukai hal seperti itu. Setelah Beru mengetahui sang monark muda menyukainya, Beru langsung pergi ke Realm of Rest di celah dimensi untuk memberitahu kepada dwarf pengrajin kalau ia ingin mengubah sedikit rencananya. Jadi dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Jinwo yang ke-32, sebelumnya Beru berencana untuk membuat patung suci tuan mereka di dalam dunia ini. Tapi sekarang, Beru ingin membuat sedikit perubahan dengan menambahkan sesuatu di patung suci tersebut, yang dia yakini hasilnya pasti akan semakin luar biasa. Saat mendengar saran dari dwarf itu, apakah sebaiknya mereka juga menggerakkan iblis yang ada di kastil iblis? Mengingat pekerjaan ini pasti akan membutuhkan lebih banyak anggota. Lantas Beru pun langsung menyetujuinya, sementara ia sendiri akan pergi untuk mengurus sesuatu terlebih dahulu. Sebab ia dapat mengendus pergerakan sekelompok penjahat yang ingin balas dendam kepada Jinwo karena telah membuat mereka menderita. Para penjahat ini berencana akan merampok rumah Jinwo, lalu membunuh istri dan anaknya. Namun tanpa diketahui oleh mereka, meskipun rumah Jinwo tidak memiliki sistem keamanan atau penjaga, yang membuat mereka bisa lebih leluasa memasuki rumah itu. Sialnya aksi mereka malah digagalkan oleh sesuatu yang lebih mengerikan, sebab Beru telah muncul tepat di belakang mereka dan langsung menghabisi penjahat itu sembari berkata, "Monark muda baru saja ingin tidur, dia tak boleh diganggu sekarang." Saat Beru melihat tatapan kengerian di mata penjahat itu, dan ia juga bisa merasa bangga karena mampu melindungi dan disukai oleh Suho sang monark muda. Bagi Beru ini adalah momen terbaik yang sudah lama sekali tidak ia rasakan semenjak dunia telah damai tanpa adanya monster dan hunter lagi. Singkat cerita, setelah Beru menyelesaikan urusannya dan langsung kembali ke Realm of Rest untuk melihat progres pembuatan patung suci. Alhasil dengan bantuan ras iblis dan beberapa prajurit bayangan lainnya, akhirnya mereka berhasil membuat patung suci yang megah sesuai instruksi Beru, yaitu sebuah patung yang menggambarkan Jinwo sedang memegang daggernya sambil menggendong Sung Suho. Beru mengatakan, di masa depan monark muda pasti juga akan mengunjungi tempat ini, dan momen ini pasti akan menjadi hadiah yang berarti untuknya. Namun tanpa disadari oleh Beru dan para prajurit lainnya, ternyata Suho tiba-tiba sudah berada di sana. Hingga kemunculan Suho itu sontak sangat mengejutkan Beru, bagaimana Suho bisa memasuki Realm of Rest di dalam celah dimensi ini. Beberapa tahun kemudian saat Suho sudah cukup umur untuk masuk sekolah TK,
Cha-Hain telah dipanggil oleh guru Suho untuk memperlihatkan hasil gambar semut yang Suho gambar berdasarkan imajinasinya sendiri. Pada awalnya, Cha-Hain pikir seharusnya tidak ada masalah dengan gambar ini. Namun begitu guru Suho menjelaskan bahwa semua murid telah diinstruksikan untuk menggambar teman mereka di buku gambar, tapi yang digambar oleh Suho malah seekor semut berdiri dengan 2 kaki. Sontak Cha-Hain langsung bisa menyadari bahwa yang digambar oleh Suho itu adalah Beru, lalu si guru kembali memperlihatkan beberapa gambar Suho yang lainnya. Ini adalah gambar ketika Suho diminta untuk menggambar temannya yang lain, dan ini saat Suho diminta untuk menggambarkan seperti apa keluarganya. Guru itu kemudian juga menjelaskan, di halaman terakhir adalah rumah yang Suho gambar, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Cha-Hain dipanggil kemari. Para guru di sini sudah mendidik banyak anak sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ada anak yang mengekspresikan teman dan keluarganya seperti ini. Saat guru Suho bertanya kenapa dia menggambar bagian bawah rumahnya seperti itu, Suho menjawab, hal itu karena keluarga, teman, dan ayah besarnya memang ada di sana. Pada awalnya, guru Suho mencurigai penyebabnya adalah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tapi begitu melihat betapa cerianya dia, sepertinya itu mustahil terjadi, dan Suho mungkin memang anak yang memiliki imajinasi yang berbeda. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang mendapat banyak ucapan selamat dari rekannya atas kenaikan jabatan Jinwo yang baru. Jinwo yang ditanyai oleh rekannya, kenapa dia mau menerima promosi kenaikan jabatan kali ini, padahal Jinwo selalu menolaknya dari dulu. Lantas Jinwo pun menjawab, itu karena dia sudah kehabisan alasan untuk menolak promosi tersebut. Di malam harinya ketika Jinwo sudah pulang ke rumah, Jinwo tampak senang saat melihat hasil gambar Suho, bahkan ia tidak menyangka kalau anak mereka berbakat dalam seni. Namun begitu Cha-Hain bertanya, kenapa Suho bilang ada ayah besar di ruang bawah tanah kegelapan? Jinwo yang mendengarnya sontak tidak bisa menahan tawanya, tapi alih-alih menjelaskan kepada Cha-Hain, Jinwo hanya mengatakan bahwa ia cuma sedang teringat sesuatu yang lucu. Saat Cha-Hain memberitahu Jinwo bahwa anak-anak lain mulai tampak takut dengan Suho, bahkan wajah mereka jadi pucat hanya karena didekati oleh Suho, meski dia tidak pernah membuli atau membentak mereka. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, mengingat anak-anak punya indera yang lebih peka dibandingkan orang dewasa, mungkin ketakutan mereka itu disebabkan karena mereka bisa merasakan kekuatan monark dari dalam diri Suho. Berbeda dengan yang terjadi pada Jinwo, ketika kekuatan itu datang padanya, tidak menjadi bencana bagi Jinwo. Karena sejak awal, kekuatan itu adalah senjata mematikan yang tersembunyi di dalam subjek paling loyal mereka terhadap God of Otherworld untuk menghancurkan semua yang mereka ciptakan. Namun jika secara kebetulan kekuatan dari Shadow Monarch yang Jinwo turunkan telah tumbuh di dalam diri Suho, Jinwo pikir sepertinya akan mustahil bagi Suho untuk menjalani kehidupan normal. Jadi untuk mencegah hal itu, Jinwo berencana harus menyegel kekuatan Suho untuk sementara dan menghapus ingatannya tentang Shadow Army, hingga Suho mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah memikirkannya dengan matang, Jinwo kemudian memanggil Beru untuk memberitahu kalau Suho telah menggambar dirinya, hingga membuat Beru jadi sangat terharu dan ingin meminta izin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Suho sebelum ingatannya tentang Shadow Army dihapus. Sembari menghampiri Suho yang sedang tidur pulas, dalam tangisnya Beru mengatakan, Monark muda, saya ingin mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh Shadow Army. Sebuah kehormatan pernah melayani Anda, Monark muda. Hingga kita bertemu lagi, saya akan selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda. Monark muda, saya harap Anda tetap belajar dengan rajin meski saya tidak ada. Semoga sehat selalu untukmu, Monark muda. Begitu Beru selesai menyampaikan salam perpisahannya kepada Suho, di sini terlihat Jinwo yang mulai menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Suho tentang Shadow Army sekaligus menyegel kekuatannya. Lalu Jinwo pun berkata, mimpilah yang indah anakku. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu semenjak kejadian tersebut, kini Suho telah tumbuh dewasa dan menjalani hidupnya sebagai murid SMA. Ini adalah tempat berlakunya hukum rimba di kalangan anak muda. Saat kau duduk di kelas baru dan mendapat teman baru, hanya butuh satu tatapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi teman dan siapa yang akan diperbudak. Hierarki kekuatan di sini secara kasar sudah terbentuk untuk menentukan siapa bosnya. Namun di antara para anak berandalan yang ada di kelas ini, hanya Suho yang masih tampak tenang tanpa perlu menunjukkan kekuatannya. Sebab pada dasarnya, Suho memang sudah kuat sejak kecil, meskipun kekuatan monark di dalam dirinya masih tersegel. Saat siswa yang bernama Liuncul ini mencoba mengintimidasi Suho, namun Suho malah membalas menatapnya dengan tatapan remeh. Sontak hal itu telah membuat Liuncul sangat kesal dan langsung berdiri untuk menghajar Suho. Tapi salah satu temannya yang bernama Jo Song Ho ini segera menghentikan Liuncul agar jangan membuat masalah dengan Suho, sebab dia pernah satu SMP dengan Suho dan ia tahu betul bagaimana kemampuan Suho dalam berkelahi. Liuncul yang mendengarnya sontak jadi semakin kesal dan langsung membawa Jo Song Ho ke belakang sekolah untuk melampiaskan kemarahannya. Begitu Jo Song Ho ditanyai oleh Liuncul, memangnya apa yang perlu ditakutkan dari Suho?
Dengan suara gemetar, Jo Song Ho menjawab, Suho adalah murid terkuat di SMP kami, bahkan kami semua tak bisa menyentuhnya. Namun alih-alih mempercayai perkataan Jo Song Ho, naasnya Lee Unchul malah terus menghajar Jo Song Ho sembari mengatakan, "Apa kau sedang mempermainkanku? Jika memang ada orang sekuat itu, tak mungkin aku tidak mendengar rumor tentangnya." Dalam situasi ini, Jo Song Ho benar-benar tak bisa memberikan perlawanan kepada Lee Unchul yang lebih kuat darinya. Namun berhubung saat itu Suho sengaja menyusul mereka untuk menyelamatkan Jo Song Ho. Dengan cepat Suho langsung melayangkan tendangan kepada kedua teman Lee Unchul yang membuat mereka tidak berdaya. Sementara ketika Lee Unchul baru saja bersiap untuk menyerang Suho dengan tinjunya, sialnya pukulan Lee Unchul itu masih bisa ditahan Suho dengan mudah menggunakan kakinya. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan melancarkan tendangan ke tangan dan dagu Lee Unchul, hingga membuat Lee Unchul langsung pingsan seketika. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.